Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi fikih yang kemarin. Kalau kemarin kita praktek sholat dengan cara telentang dan berbaring bagi orang yang sakit. Sekarang kita melanjutkan ke tayammum ya. Sebelum kita praktekkan, tolong dibuka halaman 25, kita pelajari dulu materinya ya. Oke, tayammum itu apa? Oke, tayammum itu menurut bahasa tayammum adalah menuju ya. Menuju gitu ya. Oke, menurut istilah tayammum itu menyampaikan debu ke wajah dan ke tangan sebagai pengganti wudhu ya. Jadi kalau sudah tayammum dengan debu yang suci, kita tidak usah berwudhu lagi ya, cukup bertayammum itu saja. Oke, kapan kita tayammum Pak ya? Oke, kita buka di halaman 25, itu ada syarat-syarat tayammum. Bapak bacakan dan jelaskan. Yang pertama, adanya uzur karena melakukan perjalanan jauh atau sakit ya. Contohnya Bapak pulang gimana ya? Bapak berlibur di puncak ya sumpama. Di situ Bapak tinggal di villa, kan kadang-kadang villa itu tidak semua villa itu menyediakan air ya. Kadang-kadang air itu mati pada jam segini gitu ya. Kadang-kadang air itu tiba-tiba tidak ada itu, atau kerannya matilah gitu intinya. Nah, kalau kita mau sholat maka kita boleh bertayammum ya, karena tidak ada air atau karena sakit ya. Contohnya kita sakit, kata dokter jangan nyentuh air dulu gitu ya, maka sholatnya kita harus bertayammum ya, tidak usah mengambil wudhu. Setelah itu masuk waktu sholat ya. Tayammum itu kalian harus kerjakan apabila sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, maka kalian harus wudhu gitu, harus tayammum ya. Kalau sebelum masuk sholat kalian tidak boleh tayammum ya, karena hanya tayammum itu dipakai setelah masuk waktu sholat gitu ya. Oke, lanjut. Sudah mencari air ya, tetapi tetap saja tidak ada. Contohnya di villa itu banyak kamar ya. Kita nanya ya, ada air nggak di situ? Ada air nggak? Kalau nggak ada, yang kamar yang satu sama yang lain juga sama-sama gak ada, kita tidak berwudu, kita hanya melakukan tayammum. Ini tayammum ya, bukan tayammum. Tayammum, salah tulisan ini. Oke, lanjut. Terhalang memakai air jika anggota wudhu yang kena sakit kayak tadi ya. Karena sakit semua ada luka ya, ini kan nggak boleh kena air. Kalau luka takutnya apa gitu, kata dokter seumpama ini diperban gitu, maka boleh bertayammum. Oke, kemudian yang terakhir harus dengan debu yang suci ya. Kalian harus debunya itu harus suci. Oke, tidak boleh kotor, tidak boleh yang diinjek-injek gitu ya. Oke, sudah paham? Oke, lanjut ke sunah-sunah tayammum. Sunnah tayammum itu berarti apabila kalian kerjakan mendapat pahala. Oke, yang pertama buka di halaman 26. Yang pertama itu membaca bismillah, jangan lupa. Sebelumnya berarti baca bismillah ya. Kemudian kalian disuruh mendahulukan tangan kanan daripada yang kiri. Kemudian wajahnya itu dari bagian atas gitu ya, kemudian ke bawah ya. Nanti kita praktekkan. Sambung menyambung, tidak diselangi gerakan lainnya ya. Harus sambung menyambung ya, tidak boleh putus ya. Sumama begini, udah dulu kembali lagi ke atas, itu tidak boleh gitu ya. Oke,
Lanjut, hal-hal yang membatalkan tayamum ya. Kalian sudah tayamum, seumpama ya. Kita udah tayamum. Setelah itu tayamum kita bisa batal kapan? Yang pertama, apabila kita melakukan segala yang membatalkan wudhu ya. Contohnya, kalau kita kentut, wudhu kita batal. Berarti kalau wudhu kita batal, tayamum juga batal. Contohnya lagi menyentuh wanita atau pria yang bukan muhrimnya ya. Contohnya teman gitu ya, cowok cewek, maka wudhu kita batal, tayamum pun juga akan batal. Oke, seperti itu ya. Lanjut, melihat ada air sebelum memulai sholat. Sumpama kita tayamum, habis itu saya jalan tuh mau ke musola ya. Nah, di situ ada kamar yang ada airnya. Nah, kalau kamar itu ada airnya dan airnya itu cukup untuk berwudu, maka tayamum kita batal ya. Maka kita boleh minta air untuk berwudu ya. Akan tetapi air itu banyak ya, mencukupi ya. Kalau cuma sedikit hanya buat minum saja, itu jangan ya. Lebih baik kita tayamum, karena Allah tidak pernah memberatkan kita untuk beribadah. Oke, lanjut, rukun tayamum. Rukun tayamum ini yang pertama pasti kita harus berniat. Kemudian mengusap wajah atau menyapu wajah, kemudian mengusap kedua tangan ya. Setelah itu tertib itu apa? Tertib itu niat, wajah, tangan itu selalu berurutan. Jangan seperti ini dulu, tangan dulu, habis itu wajah ya. Itu tidak boleh, itu berarti tayamumnya tidak sah. Sama kayak sholat, harus tertib ya. Kita tidak boleh tahiyat dulu baru dimulai dari awal gitu ya, jangan ya. Tayamum itu sama juga kayak wudhu gitu ya. Jangan kaki dulu dibasuh ya, kecuali yang sunnah mau membersihkan gitu ya. Habisnya nawaitu ludu ali rafin hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Habis itu tangan yang dibasuh, itu tidak boleh ya, harus wajah dulu gitu ya. Itu namanya tertib dari awal sampai akhir, itu berurutan. Oke, sekarang kita akan praktek tayamum ya. Praktek tayamum di sini Bapak akan anggap ini debu yang bersih ya. Anggap debu ini bersih, kemudian debu ini juga bersih. Jadi begini debunya ya, banyak gitu ya. Karena ini buat wajah, ini buat tangan gitu ya. Oke, yang pertama Bapak akan niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo apa baca niatnya di halaman 27. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala ya. Itu niatnya. Oke, kalian nanti bisa dihafal ya. Setelah kita niat, kita tepukkan kedua tangan ini di atas debu yang bersih. Sumpama kita gak punya debu Pak, sumpama di rumah itu gak ada debu yang bersih, maka kalian boleh menempelkan kedua tangannya di tembok ya. Karena di tembok itu pasti ada debu yang samar, yang tidak kelihatan. Oke, seperti ini nih. Menempelkan tangan ke debu yang suci. Oke, ditempelkan ya. Nah, setelah itu debu yang tangan udah debu, maka kalian tepukkan tangannya ya, diginiin. Seumpama kalian pakai ini, semua diginiin. Nah, maka kalian tepuknya itu bukan di tempatnya yang di sini ya, biar gak jatuh ke debu yang tadi. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu mengusapkan ke wajah. Cara mengusapnya gimana? Cara mengusapnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, terus lanjut. Seperti ini ya. Oke. Nah, gitu ya.
Oke, sudah. Wajah udah ya. Setelah itu tempelkan lagi ya. Kan tadi nampaknya gede. Tadi nepuknya di sini. Sekarang pindah ya ke belakang gitu ya. Tepuk tak lagi ya. Tempelkan lagi ke debunya. Habis itu ditepukkan ya. Nah, setelah itu mengusapkan dari tangan yang kanan ya. Lihat. Tangannya menghadap ke seperti ini ya. Nah, maka tangannya ini lihat nih. Nah, seperti ini. Nah, digini terus ya, terus sampai ke siku. Habis siku balik seperti ini ya. Balik sampai ke jempol ya. Udah ya. Ini tuh satu. Setelah itu ngambil lagi. Nah, ditepukkan tangan lagi ya. Buat yang kiri seperti ini ya. Ini jangan nyentuh ya. Yang ini jempol jangan nyentuh, karena jempol nanti sama-sama dengan jempol seperti ini nih. Nah, ya. Lanjut ke atas, pindah. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai ya. Itu kalian sudah bertayammum. Jadi kalian sudah suci ya. Sama kayak wudhu gitu ya. Kalian tinggal sholat. Oke, begitu ya. Kalian tidak usah nulis. Yang kalian tulis cuman ini ya. Ini yang praktek tayammum ya, karena yang di buku pakainya itu kurang lengkap ya. Yang di kalian tulis ini 1 sampai 7. Setelah itu minggu depan kalian hafalkan niat tayammumnya ya. Niat tayammum dihafalkan ya. Dihafal sama artinya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Begitu ya. Aku niat tayammum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu cara bertayammum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.